Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Detri Saputra dengan NIM 26050123120021 dari program studio oceanografi kelas A. Di sini saya akan membuat video H+3 praktikum gelombang laut tentang teori gelombang Stokes dan Knoidal. Sebelumnya saya ingin mengerjakan untuk yang gelombang Stokes dulu. Pertama-tama kita masukkan NIM kita terlebih dahulu, bebas mau di kolom yang mana. Saya mau taruh di sini. Nah, kalau udah kita masukin angka 0 terus koma. Kalau yang misal Excelnya komanya pakai titik, kita ketik titik aja, tapi itu sebenarnya 0, gitu. Terus masukin 3 NIM terakhir kalian, 3 NIM terakhir kita. Kalau punya saya itu kan 021, maka langsung ditulis saja. Nah, kalau udah, kita nanti masukin data yang ini ditambah dengan data NIM kita pada kolom yang sini nih. Nah, caranya gimana? Kita ketik di sini sama dengan, terus kita konekin sama data hanya. Habis itu kita ketik tambah, terus kita masukin data yang NIM kita yang ini. Kemudian kita kunci Fn F4. Habis itu kita enter. Kalau udah, kita tinggal drag ke bawah. Nah, kalau udah kayak gini, oh ya maaf, ini buat nilai G nya itu tadi dihapus ya Bapak. Untuk nilai G nya itu 9,8, untuk nilai P nya itu 1025. Nah, karena ini sebenarnya nilainya udah ada di format, jadi ini tuh udah ketetapan. Ini nggak perlu dicari, kayak yang data ini itu kan udah ditetapin sama asisten, ini juga udah. Nah, terus kita mau nyari nilai D per L nya. Caranya gimana? Ya, kita bagi D sama L. Caranya kita masukin atau kita konekin nilai yang ini, nilai D nya, habis itu kita bagi dengan nilai L, terus kita enter. Kalau udah, bentar. Kalau udah, kita mau interpolasi dulu. Nah, kita pakainya buku yang itu ya, SPM, bukan pakai yang teknik pantai. Nah, caranya kita masukin di sini, kita konekin nilai yang ini. Nah, habis itu kita cari batas bawah sama batas atasnya dulu. Mau cari 0,1314. Nah, oke, jadi untuk batas bawahnya itu kita dapetin di angka 0,1313. Nah, kalau udah ketemu batas bawah, kita cari batas atasnya. Untuk batas atasnya sendiri itu 0,1322. Nah, kalau udah, kita cari batas bawah sama batas atas di cos 2pi D per L, sin H 2pi D per L, cos H
4 pi d per L, tan H 2 pi d per L, dan sin H 4 pi d per L. Kita cari batas bawah sama batas atasnya dulu. Tadi kan kita dapat nilai di sini nih. Nah, untuk cos H-nya itu cos H 2 pi per L itu ada di bentar. 1,36 00. Nah, untuk batas atasnya itu kita dapat di 1,3653. Nah, untuk sin H2 pi d per L itu kita dapat di angka, untuk batas bawahnya ya, 0,921 0,9218. Untuk batas atasnya kita dapat di 0,9295. Nah, untuk cos hiperbolik 4 pi d per L itu kita dapat di angka 2,7000. Nah, untuk batas atasnya itu kita dapat di 2,728. Nah, untuk tan hiperbolik 2 pi d per L nya itu kita dapat di 0,6778. Untuk batas atasnya kita dapat di 0,6808. Bentar. Nah, untuk sin hiperbolik 4 pi d per L itu kita dapat di angka 2,508 sama 2,538. Nah, kalau udah kita itu bakal masukin rumus interpolasi. Jadi untuk rumus interpolasinya sendiri itu kayak rumus biasa yang kita biasa pakai. Itu kita pakai X plus B min A per C min A dikali sama Z min X gitu kan. Tapi kita itu nanti di bagian sini itu kan biar cepet kita kunci setiap elemen yang ada di D per L, biar nanti itu kita tinggal ngedrag ke samping kanan. Jadi untuk rumusnya dapat kita tulis. Bentar. Untuk rumusnya itu kita pilih yang batas bawah sini. Ini kan A, B, C, ini X, Y, Z. Kita pilih yang X. Terus kita pilih tambah, kemudian buka kurung. Kita pilih yang B atau nilai dari D per L kita kurangi dengan batas bawah dari D per L nya. Habis itu tutup kurung, kemudian kita bagi, kemudian buka kurung lagi, habis itu kita masukin nilai C atau batas atas dari D per L, kemudian kita kurangi dengan nilai A atau batas bawah dari D per L, kemudian kita tutup kurung, habis itu kita kali sama buka kurung lagi, kita masukin nilai Z atau batas atas dari cos hiperbolik 2 pi d per L, kita kurangi dengan nilai X atau nilai yang paling awal kita masukin tadi. Nah, tadi kan di awal aku mention kalau semisal kita itu bakal ngekunci elemen dari D per L nya biar nanti gampang. Jadi ini kita buat elemen yang A atau tabel A itu kita kunci semua. Bentar guys ya.
Oh ya, ini sebenarnya buka kurungnya di sini 2 kali ya. Nah, kalau udah kita klik enter. Nah, di sini kita itu pastiin ini tuh udah berada di tengah-tengah antara nilai dari batas bawahnya sama batas atasnya apa belum. Ini kan batas bawahnya itu kan 1,36. Nah, untuk 1,36000 kan kalau tadi, kalau di batas atasnya itu kan 1,3653. Berarti untuk yang di tengah-tengahnya itu kayak gini. 1,360863 bla bla bla. Habis itu karena kita tadi udah ngekunci elemen A-nya, kita bisa langsung drag ke samping. Nah, bisa kita cek lagi nih. Kita cek satu-satu. Nah, kalau udah kita bakal masukin nilai C. Bentar, untuk nilai C sendiri itu rumusnya SQRT, kemudian kita masukin double buka kurung, habis itu kita masukin nilai B12 atau nilai dari gaya gravitasi, habis itu kita kalikan dengan nilai C9 atau nilai dari panjang gelombangnya, habis itu kita tutup kurung, kemudian kita enggak tutup kurung ya, maaf, kita bagi dengan buka kurung, kemudian kita masukin nilai 2 dikalikan dengan pi, kemudian buka kurung tutup kurungnya 3 kali, habis itu kita kalikan dengan nilai E23 atau nilai dari tan hiperbolik 2 pi d per L. Habis itu kita tutup kurung sekali. Ya udah, kita enter. Nah, untuk nilai C atau cepat rambat gelombangnya itu kita dapat di nilai sekitar 8,0347 bla 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 ke belakang. Nah, untuk nilai T sendiri itu rumusnya bentar. Nah, untuk nilai T atau periode itu panjang gelombang dibagi dengan cepat rambat gelombang. Kita enter. Nah, untuk periode gelombang sendiri itu nilainya kayak gini. 7,5 sekian 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 sekian. Nah, kalau udah kita bakal masuk ke tabel berikutnya, yaitu bagian menghitung elevasi. Sebentar. Oke, untuk rumus yang ini itu kita masukin kayak gini. Sama dengan kemudian nilai dari H dibagi, sebentar, buka kurung dulu, kemudian kita masukin nilai H yang udah ditambah sama NIM, kita bagi dengan 2, kemudian kita tutup kurung, kita kalikan dengan cos, kemudian buka kurung lagi, kita masukin nilai radians, ketika ketik radians, habis itu kita buka kurung lagi, kita masukin nilai dari yang ini, sudut dari elevasinya. Itu kan ada B28 itu minus 90. Oh ya, yang bagian sini itu kita kunci ya, biar nanti tuh tinggal kita drag ke samping biar nggak kelamaan.
Kita ketik FNF4 atau bisa ditambahin manual pakai dolar seperti itu. Kalau udah kita tutup kurung, kemudian kita klik enter. Ini ada koreksi otomatis ya dari Excelnya, kita okein aja. Nah, habis itu kita drag ini ke samping kanan. Kelebihan. Kalau udah, kita bakal masukin rumus elevasi di profil orde kedua. Sebentar. Untuk rumusnya sendiri itu agak panjang ya guys. Kita ketik kayak gini, sama dengan kemudian kita ketik B29, kita tambahkan dengan buka kurung 2 kali, kita ketik pi, kemudian buka kurung tutup kurung, habis itu kita kali dengan buka kurung, kita masukin nilai C7 atau nilai dari tinggi gelombang. Habis itu kita kunci FNF4, kemudian kita pangkatkan 2, kemudian kita tutup kurung 2 kali lagi. Tutup kurungnya 2 kali, kemudian kita bagi dengan buka kurung dulu, kita masukin 8, kita kali sama C9 atau nilai dari panjang gelombang, kemudian kita kunci, habis itu kita tutup kurung 2 kali, kemudian kita kali dengan buka kurung dulu ya, kali terus buka kurung dulu, kita masukin nilai B23 atau nilai dari yang ini cos hiperbolik 2 pi d per L yang kita udah cari tadi sebelumnya maksudnya. Kemudian dikunci, kita klik FNF4, habis itu kita bagi sama nilai dari C23 atau nilai dari sin hiperbolik 2 pi d per L, kemudian kita kunci, habis itu kita tutup pangkatin. Oh ya, sebentar. Ini di sini buka kurung dulu, habis itu kita pangkatin 3, kita tutup kurung sekali, kemudian tutup kurung lagi, kemudian kita kali dengan buka kurung, kemudian kita ketik 2 ditambah nilai dari D23 atau cos hiperbolik 4 pi d per L, kemudian kita kunci FNF4, habis itu kita tutup kurung, kita tadi kan udah tutup kurung tuh, kita kali sama cos, kemudian buka kurung, kita ketik radians, kemudian kita buka kurung lagi, kita masukin angka 2, kemudian kita kalikan dengan nilai B28 atau nilai dari elevasi yang kita masukin tadi, elevasi yang kita ukur nilainya, ukur elevasi gelombangnya, sudutnya gitu. Kemudian kita tutup kurung 2 kali, kalau udah kita enter. Nah ini kan ketemu nih hasilnya, itu kan minus 0,33295. Nah karena tadi kita kan udah kunci-kunciin tuh bagian-bagian penting yang bakal digunain terus sama sudut-sudut yang lain, jadi kita tinggal drag aja ke samping kanan. Nah itu otomatis bakal keisi sendiri. Nah kita bakal masuk ke tabel selanjutnya, yaitu profile order 1 atau order 1. Untuk yang bagian puncak itu kita rumusnya kayak gini.
sama dengan kita ketik max atau maksimum, kita buka kurung, kemudian ini kan orde 1 nih, berarti kita masukin yang elevasi orde 1 juga. Jadi kita drag yang bagian sini sampai ke samping, habis itu tinggal tutup kurung boleh atau langsung enter juga. Nah jadi itu ketemunya segini. Habis itu kita nyari nilai dari Z plus D per L. Rumusnya itu sebentar. Buka kurung, kita masukin nilai B34 atau nilai dari puncak Z1 max atau puncak yang baru tadi kita temuin, yang baru kita aja ketemu, yang kita baru aja cari. Maaf. Kemudian kita tambahin sama nilai C8 atau nilai dari kedalaman. Kemudian kita tutup kurung. Habis itu kita bagi sama nilai C9 atau panjang gelombang itu sendiri. Habis itu kita enter. Maaf tadi kepencet ya, jadi udah enter. Nah itu bakal ketemu hasilnya sekian, ini segini 0,152103374. Nah kalau udah, kita itu bakal interpolasi lagi. Nah interpolasi, nah, ini kita masukin aja, konekin aja buat yang tengah sama nilai ini. Oh ya, di sini kan itu di tabel itu formatnya itu kan D per L sama dengan Z plus D per L. Itu sebenarnya sama aja karena D nya itu dianggap sebagai Z plus D gitu. Paham nggak ya? Jadi gini, aslinya kan itu di sini nih, di sini aja nih. Itu kan aslinya cos hiperbolik 2pi D per L kan. Nah tapi karena ini kita tambahin nilai Z, jadinya itu cos hiperbolik 2pi Z plus D per L. Jadi nanti nyarinya di sini pun itu kita tetap pakai yang ini, cos hiperbolik 2pi D per L gitu. Jadi kita nggak usah bingung-bingung Z-nya mana gitu. Nah kalau udah, kita cari batas bawah sama batas atas dari D per L nya dulu. Nah ini kan 0,152, kita cari dulu. Nah untuk batas bawah, untuk batas bawahnya kita dapat di 0,5 0,15 maaf guys, 0,15 berapa tadi, 13. Habis itu untuk batas atasnya itu kita dapat di 0,1522. Untuk cos hiperbolik 2pi Z plus D per L itu kita dapat di nilai, bentar, satu koma 1,48 7 0,1 salah, 1,4871. Nah untuk nilai batas atasnya itu kita dapat di 1,4932. Nah
Untuk rumus interpolasinya sendiri itu kayak tadi, masih sama. Kita masukin nilai X atau batas bawah, kita tambahin sama buka kurung 2 kali, kita masukin nilai B, kita kurangi sama nilai A, kita tutup kurung sekali, kita bagi sama, kita masukin maaf, kita buka kurung dulu ya, nanti Excelnya bingung. Kita masukin nilai C, kemudian kita kurangi sama nilai A, kita tutup kurung, kemudian kita kali sama buka kurung lagi, kita masukin nilai Z atau batas atas dari cos hiperboliknya tadi, kemudian kita kurangi sama nilai X atau batas bawah dari cos hiperbolik 2 pi d per L, kemudian kita tutup kurung, habis itu kita tutup kurungnya 2 kali, habis itu kita enter. Nah, kita itu bisa pasti ini dia itu udah pas belum, udah sesuai belum, berada di tengah-tengah antara batas bawah sama batas atas. Nah, kalau udah kita bakal apa ini? Ini ini udah ya. Wow. Itu lupa dihapus tadi, lupa dihapus. Bentar ya. Izin minum ya. Nah, kalau udah kita bakal masuk ke bagian yang lembah dulu deh. Lembah dulu. Nanti buat kecepatan order satunya nanti dulu. Kita masuk ke lembah dulu karena ini rumusnya ya lumayan panjang sih. Ini kita hapus juga. Ya, kita masuk ke bagian lembah dulu. Nah, jadi untuk bagian lembah itu kita tadi kan kita di sini itu kan pakainya maksimum, terus kita masukin nilai dari elevasi periode 1. Nah, untuk yang ini itu kita masukin nilai minimum dari elevasi periode 1. Caranya gimana? Kita ketik sama dengan, kemudian kita masukin rumus minimum, kemudian buka kurung, kita drag dari elevasi di sudut minus 90 sampai di sudut berapa tuh? 450. Kita drag aja. Itu kita enter. Oh ya, ini sebenarnya harusnya tadi kan ditutup kurung dulu, tapi karena ya udah nggak perlu ditutup kurung juga, nanti bakal otomatis ke tutup kurung. Nah, itu aja sih. Kemudian kita masuk ke bagian Z plus D per L. Itu sebenarnya kita bisa masukin sama sih sebenarnya. Kalau tadi kan benar. Kalau ini kan kita pakainya B34. Ya udah, kita berarti yang ini cuma tinggal ganti E34 atau nilai yang atasnya ini, nilai Z minimum. Kemudian kita tambahin sama nilai C8 atau nilai dari kedalaman, kemudian kita tutup kurung. Habis itu biar bagi kayaknya ya. Nah, ya. Habis itu kita bagi sama nilai C9 atau nilai dari panjang gelombang itu sendiri. Kalau udah kita enter. Nah, kalau udah kita tinggal konekin aja. Ini kita dapat hasil berapa. Habis itu kita cari interpolasi lagi. Benar ya, minum lagi. Sambil ngambil ya guys ya.
Kalau udah kita cari batas bawah sama batas atasnya dulu ya guys ya. Oke, buat batas bawahnya berarti kita dapat di 0,1101. Untuk batas atasnya kita dapat di 0,1111. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Bener. Habis itu kita cari nilai dari cos hiperbolik 2pi z plus d per l. Kita cari itu ada di urutan ke-6 dari kiri maksudnya. Nanti ini 1 2 3 4 5 6. Benar enggak? Benar. Sampai hafal. Kita masukin tadi kan ini kan. Kita masukin nilai berarti 1 2 3 4 5 6. 1,1, 2492. Habis itu untuk batas bawahnya itu kita dapat di 1,2537. Habis itu untuk rumus interpolasinya itu masih sama kayak tadi. Kita masuk nilai X, kemudian kita tambah buka kurung 2 kali, kita masuk nilai B dan kita kurangi sama nilai A, kemudian kita tutup kurung sekali dan kita bagi buka kurung lagi, kita masukin nilai dari batas atas atau nilai C dan kita kurangi sama batas bawah. Nah batas bawah, habis itu kita tutup kurung sekali, kita kali sama buka kurung lagi, kita masukin nilai Z atau batas atas dari cos hiperboliknya. Habis itu kita kita kurangi sama nilai X atau nilai batas bawah dari cos hiperboliknya. Habis itu kita tutup kurung 2 kali, kita enter. Nah kita pasti ini tuh udah ada di tengah-tengah belum? Kalau udah ada di tengah-tengah ya udah, itu berarti tandanya udah benar. Kita bakal masuk ke rumus kecepatan U orde 1. Bentar ya, kita ambil minum dulu. Oke, kita bakal masuk ke kecepatan orde 1. Rumusnya itu kayak gini. Kita buka kurung 2 kali dulu. Oh ya sebenarnya benar. Nah, sebenarnya tuh kan dari tadi aku kan masukin rumus-rumus versi Excel kan. Nah, kalau rumus-rumus versi manualnya atau versi analitiknya itu kayak gini. Untuk tadi kan itu versi numeriknya. Sebenarnya kayak kalau semisal kayak tadi deh interpolasi itu kan aku biasa nyebutin kalau batas bawah dari nilai dari cos hiperboliknya itu kan X, kemudian untuk batas bawah dari yang D per L nya itu kan A, itu kayak gitu. Terus ini juga ada perhitungan atau rumus untuk mencari elevasi, itu ada H per 2 dikali cos buka kurung KX min sigma T itu, atau bisa pakai yang ini H per 2 cos theta
Itu sebenarnya sama aja, cuma karena untuk mempersingkat waktu jadi aku langsung bacain rumus Excelnya aja, karena menurut aku juga kayak agak beda ya antara rumus yang analitik yang tadi sama rumus numerik yang pakai Excel. Sekedar informasi aja guys. Kalau udah kita ketik, tadi kan udah kita ketik pi, kita ketik pi kan, pi, dan kita tutup kurung, buka kurung tutup kurung. Habis itu kita kalikan sama nilai C7. C7 itu tinggi gelombang, ngelek maaf ngelek. C7 kan tadi udah sampai C7, kemudian kita tutup kurung, kita bagi sama B17. B17 itu apa? B17 itu nilai dari periode. Kalau udah kita tutup kurung sekali, kemudian kita kali, habis kali itu kita buka kurung lagi ya, buka kurung lagi. Habis itu kita masukin nilai B39 atau nilai dari cos hiperbolik yang di puncak yang udah kita cari tadi. Kemudian kita bagi sama C23. C23 itu interpolasi yang kita dapat pas awal di sin hiperbolik 2pi d per L. Habis itu kita tutup kurung, kemudian kita kalikan dengan cos, dan kita buka kurung lagi. Habis itu kita ketik radian, kita buka kurung lagi, kemudian kita masukin nilai G28. Habis itu kita tutup kurung 2 kali. Kalau udah kita enter aja. Kemudian kita bakal masuk ke yang UT1. Sebenarnya rumusnya itu sama kayak yang ini. Rumusnya sama yang kayak ini, tapi bedanya cuma di sini nih, di bagian ini. Itu kalau UC pakainya B39, kalau UT pakainya E39. Jadi kita bisa masukin PI, buka kurung tutup kurung. Habis itu kita kalikan dengan C7 atau nilai yang tadi itu C7 tinggi gelombang. Kemudian kita tutup kurung, kita bagi sama B17 atau nilai periode. Kemudian kita tutup kurung, kita kali sama buka kurung E39. E39 itu yang interpolasi di lembah. Habis itu kita bagi sama C23 atau cos ya, cos dari sin hiperbolik yang kita udah interpolasi. Kemudian kita tutup kurung, kita kali sama cos, kemudian kita buka kurung, kita masukin radians, kemudian kita buka kurung, kita masukin nilai E28 atau nilai cos 2pi d per L. Salah, E28 itu ini, yang ini, sudut elevasi. Kalau udah kita enter. Oh ya tadi itu, oh ya, maaf. Jadi untuk nilai yang ini itu kan, ini kan di puncak ya, puncak itu kan berarti maksimum, titik maksimum. Jadi kalau semisal ini itu di bagian akhir kita itu pakai sudut dimana elevasinya itu paling tinggi atau paling besar. Kalau di sini kan itu ada di 360 sama di 0 derajat. Sebenarnya boleh pakai yang ini sih, tapi karena saya pengennya pakai ini, yaudah kita pakai yang ini. Nah untuk yang minimum sendiri itu kayak gini. Untuk yang E28 itu kita pakai di order 1 ya, maksudnya ya, yang paling kecil nilainya.
Jadi kan sudutnya, maksudnya kita ambil sudutnya. Kalau di sini kan itu ada 0, ada yang ini kan paling gede. 0 itu kan di tengah-tengah. Kalau yang di paling kecil kan ini, cuma ini. Ya udah kita masukin 180. Kalau udah kita bakal masuk ke profil orde 2. Rumusnya kayak gimana? Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik maksimum kita buka kurung, kemudian kita masuki nilai ini, kita enter. Kemudian untuk Z plus D per L nya itu sama, kita buka kurung, kita masukin nilai Z yang tadi kita udah cari, kemudian kita tambah sama nilai D, dan tutup kurung, kita bagi sama nilai L. Kalau udah, kita bakal interpolasi lagi, kita masukin nilainya. Bentar. Oke guys, kita lanjutin. Tadi kan kita udah dapat nilai D per L nya itu 0,15755, dan sekian. Nah, kita tuh cari di mana nilai kita itu berada. 157. Nah, ini nih sudah ketemu. Berarti untuk batas atasnya kita dapat 0,1573. Nah, untuk batas bawahnya kita dapat di 0,1581. Nah, yang perlu kita mention di sini, kita highlight itu di bagian sini nih. Kalau tadi kan itu kita pakainya cos hiperbolik 2pi Z plus D per L itu kan. Kita pakai yang 2pi. Kalau yang di bawah atau order 2 itu kita pakainya yang 4pi. Jadi kita itu cari di sini, enggak yang di ini. Kan yang tadi kita itu cari di urutan ke-6 dari kiri. Berarti kalau yang ini kita cari di urutan ketiga tapi dari kanan. 4 maksudnya. 1 2 3 4. Nah, gitu. Sebenarnya itu cuma buat ngemudahin kita sih, buat kayak kalau cos hiperbolik 4 itu ada di sini. Kalau semisal di sini kan kayak harus ke atas gitu kan, ribet. Itu aja sih. Shortcut. Habis itu kita cari di sini berarti yang 3,678. 3,678. Habis itu yang bawahnya itu 3,716. Nah, untuk rumus interpolasinya itu masih sama kayak tadi, kita masukin. Astaga. Kita bagi, kemudian kita buka kurung, kita masukin nilai C atau batas atasnya, kita kurangi sama nilai batas bawah, kita tutup kurung, kemudian kita kali sama buka kurung, kita masukin nilai batas atas dikurangi nilai batas bawah dari cos 4pi D per L, kita tutup kurung 2 kali, habis itu kita ketemu D. Nah, itu kita pastikan bahwa D itu berada di tengah-tengah. Sebentar.
Maaf guys, ternyata salah. Maaf. Jadi saya salah baca. Maaf ya. Nah ini kan sebenarnya ini kan 0,1575, sedangkan yang bawah itu 0,1577, itu seharusnya jadi batas atas. Nah untuk batas bawahnya itu berarti ada di 0,1564, 0,1564564. Untuk sininya atau batas bawah dari cos hiperbolik 4pi D per L itu ada di angka berapa tadi? Tiga koma 641. Nah kalau gini kan udah ketemu nih. Nah kalau udah, kita bakal masuk ke rumus yang ini. Rumusnya masih sama, kita ketik minus buka kurung, kemudian kita drag nilai elevasi yang udah kita dapat, kita enter. Habis itu ini juga sama, nilai Z ditambah sama nilai D atau C8, itu kurung, kemudian dibagi nilai C9 atau panjang gelombang. Habis itu kita enter. Kalau udah, kita masukin ini, terus kita cari nilainya, kita interpolasi lagi. Berarti kita dapat di 0,1111. Habis itu untuk batas atasnya kita dapat di 0,1120. Untuk cos 4-nya, cos hiperbolik 4-nya itu kita dapat di 2,144. Habis itu untuk yang bawahnya itu kita dapat nilai 2,166. Untuk rumus interpolasinya itu masih sama kayak tadi, kita tinggal masukin aja. Nah kita cek nih udah sesuai belum. Nah salah lagi guys, mohon maaf ya. Harusnya kita itu di 1158. Maaf 1158. Nah untuk yang ini itu 1168. Nah gini kita tinggal cari yang ini, itu ada di 2,284. Kalau yang bawah itu ada di 2,308. Nah itu kan ini udah selesai belum? Nah kalau gini kan udah benar nih. Terus untuk rumus yang ini itu kita bisa masukin sebentar. Rumusnya agak panjang ya, yang ini. Enggak, yang ini nih, ini bakal panjang banget nanti rumusnya. Kita masukin aja B43, atau B43 itu berarti nilai dari UC1 kita tambah kemudian buka kurung 3/4, kita tutup kurung. Habis itu kita kali sama buka kurung 3 kali, kita ketik pi buka kurung tutup kurung. Habis itu kita kali sama nilai C7 dan kita tutup kurung. C7 itu berarti kan ini apa, tinggi gelombang.
Habis itu kita tutup kurung, kita bagi sama C9. C9 berarti panjang gelombang. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita pangkatin 2. Habis itu kita tutup kurung, kemudian kali dengan nilai B16. Habis itu kita kali dengan buka kurung B53. B53 itu berarti nilai B53. Ini yang ini nih. Interpolasi yang tadi barusan aja kita dapat di bagian puncak. Habis itu kita bagi habis itu kita buka kurung lagi, kita masukin nilai C23 berarti itu nilai ini sin hiperbolik 2 pi/d per L. Habis itu kita pangkatin 4. Kalau udah kita tutup kurung 2 kali, kemudian kita kaliin dengan cos, kemudian kita masukin buka kurung, kita ketik radian. Habis itu kita buka kurung lagi, kita masukin angka 2 atau nilai 2, kita kali dengan C28 atau nilai elevasi 0. Habis itu kita tutup kurung 2 kali dan enter. Benar ya. Oke guys, kita lanjutin. Jadi tadi kan aku sempat bingung tuh, itu kenapa ini pakai C28. Ternyata karena itu kita pakai buat yang titik maksimum gitu loh. Jadi berarti boleh pakai yang ini ataupun pakai yang ini, itu boleh. Udah kita enter. Nah kalau udah ketemu, kita nyari yang UT2. Rumusnya kayak gimana? Kita masukin rumusnya. Rumusnya kayak gini nih. Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik buka kurung 3 kali. Itu kita masukin nilai pi, kemudian buka kurung tutup kurung. Habis itu kita kali sama C7. Oh iya sebenarnya sebentar guys. Oke, kita lanjutin. Jadi untuk nilai yang UT2 itu sama kayak yang ini sebenarnya. Nah, kita ketik, tapi bedanya itu kita pakai nilai yang E ya, karena itu kan yang tadi kan B. Kita masukin E 43. Itu kita tambah sama buka kurung 3/4. Kemudian kita tutup kurung, kita kali sama buka kurung 3 kali. Dan kita masukin pi, tutup buka kurung tutup kurung, kita kali sama nilai dari C7 atau ketinggian gelombang. Habis itu kita tutup kurung, kita bagi sama nilai C9 atau panjang gelombang. Habis itu kita tutup kurung, kemudian kita pangkatin 2, kemudian kita tutup kurung sekali lagi. Habis itu kita kali sama nilai B16. B16 itu nilai C atau periode. Habis itu kita kali sama buka kurung, kita masukin nilai B53. B53 itu ini B53 sebentar. Maaf ya guys ya, ini salah, ini bukan B tapi E53 atau nilai yang ini. Ini interpolasi. Habis itu kita bagi sama buka kurung, kita masukin nilai C23.
kemudian kita pangkatin 4, kita tutup kurung 2 kali, habis itu kita kali sama cos, kemudian kita buka kurung, kita ketik radians, kita buka kurung lagi, kemudian kita ketik 2 dikali sama E28. Kenapa kita pakai E28? Karena kita itu nyari nilai minimum. Jadi kan tadi kenapa pakai 0, itu kan dia nilainya paling gede nih dari yang lain. Kalau yang ini itu nilai minimum yang paling kecil. Kalau udah kita enter. Nah, kita bakal masuk ke rumus yang ini, UYC sama UYT. Nah, untuk rumusnya sendiri itu kayak gini. Buka kurung 3 kali, kemudian kita masukin pi, buka kurung tutup kurung, kemudian kita kali sama C7 atau nilai dari tinggi gelombang, kemudian kita tutup kurung, kita bagi sama C9, habis itu kita tutup kurung lagi, kemudian kita pangkatin 2, kemudian kita tutup kurung, habis itu kita kali dengan buka kurung, kemudian masukin nilai B16. B16 itu berarti yang ini cepat rambat gelombang. Habis itu kita bagi 2, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita kali sama buka kurung lagi, B53, B ya kok N sih, B53 berarti yang ini, kemudian kita bagi dengan buka kurung, habis itu kita masukin nilai C23 atau yang ini, habis itu kita pangkatin 2, kita tutup kurung 2 kali, kita enter. Kita bakal ketemu kayak gini. Habis itu kita masukin nilai yang UYT. Nilai UYT bentar. Oke, jadi untuk nilai UYT sendiri itu sebenarnya sama kayak yang ini, cuma bedanya nanti kan nilai yang ini ada pakai yang B53 yang ini nih. Oleh yang ini berarti pakai yang E53. Rumusnya sama. Kita buka kurung 3 kali, 1 2 3, kemudian kita masukin nilai pi, buka kurung tutup kurung. Habis itu kita kali sama C7 atau nilai dari tinggi gelombang, habis itu kita tutup kurung, kita ketik salah. Kita bagi dengan C9 atau panjang gelombang, kemudian kita tutup kurung, kita pangkatin 2, kita tutup kurung lagi, habis itu kita kali sama nilai B16 atau kecepatan gelombang, kemudian kita bagi 2, kita tutup kurung, kita kali sama buka kurung E53 yang tadi saya udah highlight, dimension bahwa kalau yang UYC pakainya yang ini, B53, kalau yang UYT pakainya yang ini. Nah, kalau udah kita bagi sama buka kurung, kita masukin nilai C23 itu apa? Ini. Habis itu kita pangkatin 2, kita tutup kurung 2 kali. Kalau udah kita enter. Nah, kalau udah untuk nilai Z sendiri itu nah, untuk nilai Z itu nggak perlu pakai rumus, tinggal masukin aja, tinggal konekin sama yang ini. Yang itu ya. Ini nih. Kalau udah enter. Untuk nilai P1 itu rumusnya agak panjang ya. Nih. Nilai P1 itu sama dengan, kemudian buka kurung, kita masuk nilai B13. B13 itu densitas, kemudian kita kali sama B12 atau tadi apa, gaya gravitasi, gradien gravitasi, kemudian kita tutup kurung, kita kali sama buka kurung, kemudian kita masukin nilai C7 atau nilai dari ketinggian gelombang, kita bagi sama 2, habis itu kita tutup kurung, kemudian kita kali sama buka kurung, kemudian kita masukin nilai B39 itu yang ini, habis itu kita oke, kita lanjutin. Kalau udah ketemu B39, kita bagi sama B23,
habis itu kita tutup kurung, kemudian kita kali sama cos, dan kita buka kurung, kita ketik radians, dan kita buka kurung lagi, kita ketik C28. C28 berarti C28 berarti yang ini nih, ini titik tertingginya. C28 ya, ini. Kemudian kita tutup kurung 2 kali, habis itu kita kurangi sama buka kurung B13 atau densitas, kemudian kita kali B12 atau gravitasi, tekanan gravitasi, kemudian kita kali sama B63 berarti yang ini. Kalau udah kita tutup kurung, habis itu kita enter. Nah kalau udah ketemu, kita bakal nyari yang P2. Untuk rumus P2 sendiri itu gimana? Oke, kita bakal masuk ke rumus P2. Untuk rumus P2 sendiri itu rumus yang paling panjang, jadi kita harus hati-hati di sini. Kita ketik sama dengan dulu, kemudian kita buka kurung, kita 3/8, kemudian kita tutup kurung. Ya ini buka kurungnya 2 kali ya guys, buka kurung 2 kali, kemudian kita kaliin sama buka kurung, kita masukin nilai B13 atau densitas, kemudian kita kaliin sama B12 atau gravitasi, dan kita tutup kurung. Habis itu kita kali, buka kurung 2 kali, kemudian kita ketik pi, buka kurung tutup kurung. Habis itu kita kali lagi, buka kurung, C27, kemudian C27 itu berarti yang C27 ini. Habis itu kita pangkat 2, kemudian kita pangkatin 2, kemudian kita tutup kurung 2 kali, kemudian kita bagi sama C9 atau panjang gelombang. Habis itu kita tutup kurung, kemudian kita kali sama buka kurung, kita masukin nilai E23 atau yang ini, tan hiperbolika. Aduh, benar guys. Jadi sampai E23, habis itu kita bagi sama buka kurung, kita masukin C23, habis itu kita pangkatin 2, habis itu kita tutup kurung 2 kali, habis itu kita kali sama buka kurung lagi, kita masukin nilai B53. Jadi udah C23, kita pangkatin 2, terus tutup kurung 2 kali. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya, karena ini panjang banget. Jadi untuk rumus ini saya kayak tinggal nyebutin aja itu ininya berapa gitu, nanti bisa dicari sendiri ya, karena emang rumusnya panjang banget. B53, habis itu kita bagi sama buka kurung C23 berarti yang ini, kemudian kita pangkatin 2, habis itu kita tutup kurung 2 kali, habis itu kita kurangi, terus buka kurung lagi 1/3, habis itu tutup kurung 2 kali, kemudian kita kaliin sama nilai cos, astagfirullah, bener, cos, buka kurung, kemudian radians,
Kalau udah, kita buka kurung lagi, kita masukin angka 2, kemudian kita kaliin sama C28. C28 berarti yang ini. Habis itu C28, kemudian kita tutup kurung 3 kali. Habis itu kita kurangi sama buka kurung 2 kali, kemudian 1/8 kita tutup kurung, kemudian kita kali sama buka kurung B13 dikali B12, dan kita tutup kurung. Habis itu kita kali sama buka kurung 2 kali, kita masukin pi, buka kurung tutup kurung, kemudian kita kali sama buka kurung C7, dan kita pangkatin 2. Habis itu kita tutup kurung 2 kali, kemudian kita bagi sama C9. Habis itu kita kali sama buka kurung E23, kita bagi dengan buka kurung C23. Habis itu kita pangkatin 2. Habis itu kita tutup kurung 2 kali. Habis itu kita kali buka kurung B53 minus 1. Habis itu kita tutup kurung 2 kali. Itu kita enter. Bentar guys. Jadi yang seperti itu. Berarti Sudah ada. hah? Sudah ya. Nah, Sudah. gimana guys ya? Ada yang salah. Ini harusnya ditutup kurung. Habis itu yang ini di depan tadi ini
Nah kalau udah itu kan ketemu, terus kita bakal nyari yang P total. P total itu berarti ini ditambah ini. Nah, sebenarnya sama aja sih, kalau mau P1 tambah P2 boleh, atau P2 tambah P1 juga boleh, hasilnya juga bakal sama. Kemudian untuk nilai E itu rumusnya, sebentar, itu rumusnya apa ya? Bentar ya. Oke, untuk rumus yang ini itu kita bisa masukin aja kayak gini, buka kurung B13 atau densitas kita kali sama B12 atau tekanan gravitasi, kemudian kita kali sama buka kurung C7 atau tinggi gelombang, kita pangkatin 2, habis itu kita tutup kurung, kemudian kita kali sama C9 atau panjang gelombang, habis itu kita bagi sama 8. Kalau udah kita enter. Benar. Ini kita tutup kurung ya. Nah, ini untuk pengerjaan data pertamanya itu udah selesai. Kita bakal lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu kan data 2 sama data 3 itu nggak wajib dimasukin. Jadi kita bakal lanjut ke hasil sama grafiknya. Oke guys, itu dulu buat pengerjaan data 1. Kita bakal lanjut ke hasil sama grafik. Oke guys, kita lanjutin ke proses selanjutnya, yaitu tadi kan di ketentuan kemarin kan itu disuruh nampilin hasil seluruh data, baik dari data 1, data 2, data 3 sama grafiknya. Nah tadi saya udah ngekonekin hasil yang udah didapetin dari data 3, data 2 dan data 1 ke bagian sheet hasil. Nah jadinya kayak gini. Kemudian setelah itu saya sudah membuat grafik dari setiap data dan didapatkan hasil seperti ini. Saya tidak tahu ini untuk bagian yang ini itu kenapa dia itu cuma satu grafik, tapi dari ketiga grafik, dua yang lain itu terdapat perbedaan. Jadi semisal yang biru tuh itu kan menandakan bahwa gelombangnya itu gelombang airy, yang oranye itu stocks, tapi di sini itu tidak kelihatan gelombang airy-nya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Baik, itu untuk video yang buat gelombang stocks. Selanjutnya saya bakal lanjut ke gelombang knoidal. Oke teman-teman, kita lanjutin karena tadi kan aku udah ngitung yang gelombang stocks. Kali ini aku bakal ngitung yang gelombang knoidal. Jadi caranya itu pertama-tama untuk caranya itu masih sama, kita tambahin NIM kita dulu 26. Habis itu bentar, kalau muncul lagi gini ada huruf-hurufnya itu jadiin angka aja ya. Kalau udah kita kecilkan, nah kalau udah kita masukin 0, habis itu 3 NIM terakhir kita. Kalau udah kita masuk ke sini itu kayak biasa, kita pakai rumus yang datanya, terus kita tambahin sama NIM kita yang ini. Habis itu kita kunci enter. Kalau udah kita drag ke bawah. Habis itu kita masuk ke rumus ini, itu rumusnya kayak gini, H dibagi dengan H dibagi D. Nah kalau udah kita masukin rumus yang T G per D. Bentar ya. Untuk rumusnya tuh kayak gini, SQRT, habis itu buka kurung, kita masukin data C8 atau data dari tekanan gravitasi, habis itu kita bagi dengan E7 atau kedalaman dari perairan itu, habis itu kita tutup kurung, kemudian kita kalikan dengan
periodenya atau E6. Habis itu kita enter. Nah, kalau udah itu kita masukin ke sini. Nah, benar. Oh ya, kita bakal gini. Ini kan nih. Oke teman-teman, jadi ini kan kita dapat datanya itu kan yang data T dalam kurung G per D pangkat 0,5 itu kan di angka 19,91946 sekian. Nah, itu kan kita bisa lihat di tabel 2.15, tabel yang pertama ini, hubungan antara K kuadrat H per D dan T G per D itu berarti kan di antara titik 10 sama titik 20. Berarti kita itu nanti masukin nilai yang di sini itu 10 sama 20. Nah, udah. Habis itu kita jadiin titik 10 itu sebagai batas bawah. Otomatis kan dia pasti nilainya 0. Nah, 0. Nah, untuk titik 20-nya itu kita hitung kayak gini. Dari titik 10 ini kita hitung pakai penggaris. Jadi kita print out dulu ini, kemudian kita ukur dari titik 10 ke titik 20 itu berapa sentimeter. Nah, dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini. Nah, kalau udah kita itu masukin buat jadi titik batas atasnya. Kalau punya saya itu 1,5. Nah, kalau udah kita masukin di sini itu rumus interpolasi kayak biasa. X atau batas bawah ditambah sama yang ini maaf. Ini apa sih? Ini buka kurungnya 2 kali ya. B min A atau batas bawahnya. Habis itu kita tutup kurung, kita bagi, kita buka kurung lagi, kita masukin nilai C atau batas atasnya, kemudian kita kurangi sama nilai A atau batas bawah, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita kalikan sama, buka kurung dulu ya, kita kalikan sama nilai Z atau batas atas dari panjang, kemudian kita kurangi dengan batas bawah dari panjangnya. Habis itu kita enter. Sebentar guys ya, sebentar. Maaf teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan. Jadi kayak gini, kita masukin nilai X nya dulu, kemudian kita plus, kemudian kita buka kurung 2 kali, kita masukin nilai B atau nilai yang kita dapetin dari TG per D pangkat 0,5. Habis itu kita kurangi sama nilai A atau batas bawahnya, kita tutup kurung sekali, kemudian kita bagi, kita buka kurung lagi, kemudian kita masukin nilai C, C, kemudian kita
kurangi dengan nilai A atau batas bawahnya, kemudian kita tutup kurung 2 kali, kemudian kita kali sama nilai Z. Benar. 2 kurung, kemudian kita kurangi sama nilai yang ini, X atau batas atas, batas bawah, dan kita enter. Nah, kalau udah kita itu bakal oh ya, ini kan udah ada urutannya nih. Jadi kita tuh digampangin, kayak dipermudah supaya kita tuh paham urutannya tuh kemana. Nah, kalau udah ini kita lihat di sini. Ini kan hasilnya 0,36 kan. Nah, ini tuh berguna buat kita nentuin itu bakal kayak gimana. Bentar. Nah, ini nih di sini nih. Ini kan nggak ada tuh 0,36. Jadi itu kan kita buletin aja. Semisal 0,36 itu kan lebih condong ke nilai 0,4 kan. Berarti nanti kita itu ambil nilai yang ini 0,40. Nah, gunanya buat apa? Jadi ini kan nanti kita udah ketemu 1,4 nih. Berarti kalau tadi kan ini kan 1,5. Nah, berarti kita itu buat titik yang ini itu kita dapatnya di 1,4 sekian 48 sekian. Nah, kalau udah kita buat titik di sini nih, yang tadi kita tarik garis lurus ke atas. Berarti di sekitar sini kita tarik garis lurus. Ini nggak bisa, maaf ya, ini nggak bisa buat bikin garis lurus. Gimana sih? Nah, berarti kan di sekitaran sini nih kita tarik garis lurus sampai yang sini. Nah, kalau udah itu berarti kan kita udah sampai di sini. Berarti kita itu tinggal masukin yang ini. Ini kita copy paste. Enggak, maaf teman-teman, bukan masukin yang ini ya. Jadi ini tuh udah beda sama yang atas. Ini kan kita udah ketemu nih di sini nih. Nah, terus kita tarik garis lurus juga dari samping sini. Kalau udah, kita tuh hitung dari sini ke sini itu berapa. Ini sebagai titik bawah, ini sebagai titiknya kita kan. Nah, terus dari bawah sini juga kita hitung sampai ke sini itu berapa. Kalau punya saya itu kemarin ini ketemu di sini itu berapa ya? Punya saya itu di sini ketemu 2, kalau di sini itu ketemunya 5. Jadi di sini itu bisa kita masukin aja. Untuk batas bawah kan yang di sini kan otomatis 0. Kita masukin 0. Habis itu kita masukin 2 apa 5. Paham nggak? Ini kan. Nah, kayak gini. Habis itu untuk nilai K2-nya itu kita masukin kayak gini. Ini kan batas bawah nih. Itu kan nilainya kayak gini. Sama dengan 1 dikurangi 10 pangkat minus 1. Benar. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, kita tinggal masukin yang batas atasnya. Itu kan 1 minus 10 pangkat minus 10. Nah, udah ketemu, tinggal kita masukin rumus interpolasinya. Sama dengan kayak biasa ya, rumus interpolasi udah hafal juga kan. Nah, kalau udah ketemu kayak gini,
Kita bakal masuk ke grafik yang kedua atau yang di sini. Grafik 2.16. Tahu ya kalau gambarnya itu mereng-mereng. Oke, sebentar. Nah, nah, buat masuk ke interpolasi grafik 2 itu kita copy paste dulu yang bagian sini. Kita copy paste, kita paste link ya, copy paste tapi pastinya paste link. Kenapa? Ya biar kayak ngekonekin gitu loh, ngekonekin tapi langsung dalam jumlah banyak, jadi nggak satu-satu di kolom ini ke kolom ini, tapi langsung biar connect langsung gitu. Untuk panjangnya sendiri itu kita isi kayak gini. Nih. Ini kan dari sini ke sini sama dari sini ke sini. Paham gak guys? Tadi kan titikku kan di sini kan, di pas di K-nya kan. Nah, berarti ini itu sebagai salah. Berarti salah. Enggak kayak gitu ya, enggak kayak gitu. Bentar. Bentar guys. Oh, gini. Jadi ini kan batas apa namanya? Buat batas bawahnya itu kita isi 0. Nah, sedangkan untuk batas atasnya itu kita isi jarak dari sini ke sini, tapi di tabel 2.16, bukan di tabel. Kalau tadi kan di 2 titik ini kan hasilnya cuma berapa? Kalau di titik yang sini kan tadi hasilnya itu kan 5. Kayaknya iya 5. Nah, kalau di sini itu punya aku beda, hasilnya 4,5. Jadi, aku masukin di sini itu 4,5. Heeh, 4,5. Habis itu kita masukin rumus interpolasi kayak tadi lagi. Ini ditambah ini buka kurung minus batas bawah tutup kurung dibagi buka kurung lagi batas atas dikurangi batas bawah tutup kurung 2 kali dibagi buka kurung z dikurangi x tutup kurung kemudian enter. Sebentar. Maaf guys, tadi ada sedikit kesalahan di sini. Tadi kan itu harusnya tutup kurungnya 2 kali kan. Nah, itu hasilnya nanti jadi beda ya kalau misalnya nggak pas. Nah, hasil yang benar itu kayak gini, bukan yang 0,996 tadi, tapi hasilnya kayak gini. Habis itu untuk yang ini itu juga tadi udah aku benerin. Tadi ada sedikit salah, jadi untuk rumusnya itu kayak gini. Nah, ini tadi saya salah di sini nih. Tadi kan itu harusnya tutup kurungnya 2 malah 1 kan. Nah, kalau udah kita masukin nilai yang ini ke sini. Enggak, maaf. Nah, maaf ya. Kalau udah kita tuh tarik garis lurus dari sini ke atas sampai ketemu yang sampai ketemu yang ini, garis ini. Maaf ya garisnya. Nah, ya intinya sampai ketemu ini lah. Nah, punya saya kan pas banget nih di sini nih.
Nah, pas di titik 100. Jadi buat masukin di sini itu kayak gini. Punya aku. Itu 0 0. Nah, terus karena titik 100 ini berada di antara 100 sama 1000, itu jadi aku hitung aja dari 100-nya itu tak jadiin jadi batas bawah, sedangkan 100-nya itu tak jadiin jadi batas atas gitu loh. Jadi aku itu ngitung daerah sini ngitung dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Nah, buat apa? Jadi ini tuh nanti nilai yang ini itu tuh dijadiin buat batas atas dari yang ini. Jadi kan kalau biasanya kalau punya teman-teman yang lain itu kan biasanya ada di sini atau di sini. Nah, jadi itu nanti batas bawahnya itu diisi 0 kan dari nilai 100-nya. Terus untuk yang diinterpolasi itu kita nyari yang titik ini gitu loh. Bukan, pokoknya yang ini nih. Yang bagian panjang ini itu nanti diisi dari titik 100 ke titik yang mereka temuin, yang mereka dapat. Kalau punya aku kan udah pas nih di sini. Jadi langsung dimasukin 100. Kemudian ininya itu 0. Kok 100? Ini kan ketemunya kemarin 4,3 kan, udah tak hitung 4,3. Nah, untuk sininya itu batas bawahnya itu kan 100. Nah, ininya itu juga 100. Nah, untuk batas atasnya itu 1000. Kok 100? Maaf, ini tuh kan harusnya diinterpolasi. Maaf ya ngelik banget. Interpolasi kayak biasa kayak tadi. Nah, kalau udah kayak gini bukan kita dapat nilai 100 tuh ya, karena udah ada di sini ya, interpolasinya juga bakal hasilnya segitu. Nah, terus kita masuk ke pencarian nilai L. Untuk nilai di sini kan rumusnya ada nih, benar. Di sini. Nih. Yang ini. Jadi rumus untuk panjang gelombang di gelombang kroidal itu akar hasil interpolasi grafik 2 yang tadi, yang ini nih. Hasil interpolasi grafik 2 yang ini kita kali dengan nilai D, kita pangkatin 3, habis itu kita bagi sama nilai H. Nah, untuk rumus Excelnya itu kayak gini, sama dengan SQRT, dan kita buka kurung, kita masukin nilai dari yang ini yang baru aja kita temui, habis itu kita kali sama buka kurung, kita masukin nilai D nya, nonton itu film Inggris. Enggak, ini experience. Kemudian kita pangkatin 3, habis itu tutup kurung. Ya kalian aja yang penting. Habis itu kita bagi sama nilai H kayak ini. Kemudian kita tutup kurung lagi. Kalau udah kita enter. Ini bikin sebuah video. Bentar, sebenarnya ada yang salah guys. Benar. Berguna juga kamu. Astagfirullah, maaf ya, ini nilai H bukan nilai T ya. Nah, kalau udah itu hasilnya bakal kayak gini. Terus kita bakal masukin yang ini buat nentuin hasil kita itu
memenuhi kriteria dari gelombang konoidal atau tidak. Untuk D per L nya itu kita masukin aja nilai D, kemudian kita bagi sama nilai L. Nah kalau udah terus ini tidak ganti jadi tidak memenuhi, berarti hasil kita itu memenuhi. Kalau udah buat yang yang ini itu kita masukin rumus kayak gini. Oh nggak dimasukin rumus ding, ini cuma masukin nilai ini 15. Nah kalau udah ya udah tinggal masukin aja. Terus kita bakal masuk ke nilai C. Nah, nilai C itu kan ini L per T. Jadi rumusnya itu ya L per T. Nilai dari L kita bagi sama nilai periode. Nah, udah kita enter. Nah, udah kan? Kita bakal masuk ke yang sini. Oh ya, kemarin kan dari kakak asisten itu ada yang bilang gini. Jadi kalau semisal nilainya pas di itu boleh kayak gini. Kita masukin nilai 100, itu kan hasil dari kita yang tadi. Untuk nilai panjangnya itu 0. Kenapa kayak gitu? Jadi gini. Sini. Nah, bentar. Ini kan kita sebentar. Oke guys, kita lanjutin. Maaf tadi ada sedikit masalah teknis. Nah kayak gini. Jadi nilai yang ini itu kita kita masukin ke tabel yang 2.17 untuk menentukan di titik mana kita itu bakal narik garis lurus gitu loh. Jadi semisal gini, kalau misal punyaku ada di berapa ya, semisal di sini deh, di sekitar 300-an itu kan aku harus nentuin gini. Semisal hasil yang ini punya aku itu 300, berarti kan ini tak masukin dulu di sini 300, batas bawahnya itu kan 100. Nah batas atasnya itu bisa 500 bisa 1000 tergantung. Kalau 300 berarti kan 500 batas atasnya. Nah untuk panjang, yang bagian panjang itu kan batas bawahnya itu otomatis nilai 100 itu kan 0 kan. Nah sementara untuk batas atasnya itu kan kita nyari dari titik 100 ke titik 500 misal, kalau batas atasnya 500. Nah nanti itu bakal ketemu yang di sini, nilai interpolasi panjang, interpolasi grafik 3 yang ini. Nah nanti kalau semisal ini udah ketemu itu kita tentuin titiknya di sini. Semisal kita punya semisal 3 cm, semisal 3 cm, berarti kita tarik jarak, kita ukur dari titik 100 sampai ke titik 3 cm di wilayah sini, di garis ini. Kemudian kalau udah ketemu kita bakal tarik garis lurus ke sampai ke sampai mentok sampai nabrak garis yang ini, grafik yang kanan. Kalau lihatnya kayak gini kan kanan kan. Nah nanti itu bakal ada step selanjutnya. Nah kayak gitu. Jadi karena punya saya itu 0, jadinya nggak perlu pakai interpolasi. Jadi langsung aja kayak gini, langsung ditarik garis lurus. Nah kalau udah kita tinggal tarik garis lurus ke arah atas. Aduh, maaf ya kalau garisnya nggak jelas gitu, soalnya susah pakai kursor gini. Nah kalau udah itu kita bakal masuk ke bagian yang ini. Jadi gini, bentar. Oke kita lanjutin.
Jadi ini kan tadi udah ketemu nih, kita bakal masuk ke interpolasi grafik 3-nya yang ini. Jadi gini, buat bentar. Buat panjangnya itu kita isi yang di sini itu 0, karena ini kan titik ini dari titik 0,7-nya. Nah, untuk ini kan titik punya kita kan, kita isi di sini nantinya kan. Itu kita ukur dari titik 0,7 ke titik ini itu berapa sentimeter. Nah, kemarin aku udah ngukur, punyaku itu dapatnya 0,3. Nah, udah kan? Kalau udah, untuk yang batas dari untuk ngisi kolom yang ini itu kita masukin jarak antara titik 0,7 sampai 0,8. Kita ukur pakai penggaris. Nah, punyaku kemarin itu ketemunya 1. Kemudian untuk yang kolom YC dan YT itu kita masukin untuk batas bawahnya itu sama dengan 0,75. Kenapa kayak gitu? Karena batas bawah titik kita kan ada di tengah-tengah titik 0,75 sama 0,80 kan. Itu tandanya kita pakai batas bawahnya itu titik 0,75, sedangkan batas atasnya itu 0,80. Kayak gitu teman-teman. Kalau udah, kita interpolasi kayak biasa. Nah, astagfirullah. Maaf ya. Kita interpolasi kayak biasa ya. Pasti udah apal gara-gara nonton video ini rumus interpolasi, karena interpolasinya banyak banget. Ini salah, maaf. Kok 2,26 sih? 7. Maaf. Masukin ini lagi. Kita tutup kurung kali, dan kita kali 20 nilai Z dikurangi nilai X. Bentar, pasti ada yang salahnya. Maaf ya, ini salah, harusnya ada tambahnya. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, itu kita bisa masuk ke rumus yang ini. Ini kan berarti kan udah selesai kan, tinggal masukin rumus ini. Kita isi kolom yang 13, 14 ini, YC dan YT-nya. Nah, untuk rumusnya itu kita bisa lihat dulu. Nah, di sini nih. Nah, untuk rumus analitiknya itu kayak gini. Hasil interpolasi grafik 3 yang ini. Kemudian kita kalikan dengan nilai H. Habis itu kita tambah dengan nilai kedalaman. Sementara untuk nilai YT-nya sendiri itu secara analitik itu rumusnya hasil interpolasi grafik 3 yang ini nih, kita kurangi 1, kemudian kita kali dengan nilai H atau tinggi gelombang, kemudian kita tambahkan dengan nilai kedalaman, kayak itu. Sedangkan untuk rumus numeriknya sendiri itu kayak gini teman-teman, rumus Excel ya maksudnya ya. Buka kurung, nilai C28 atau yang ini hasil interpolasi grafik 3 kita kali sama nilai E5 atau ini E5 tinggi gelombang. Kemudian kita tutup kurung, kita tambah, maaf kepencet, kita tambah sama nilai E7 atau nilai kedalaman. Dan kita enter. Nah, kalau udah, kita tinggal masukin yang YT-nya. Nah. Rumusnya tuh kayak gini, teman-teman. Buka kurung 2 kali. Kita masukin nilai hasil interpolasi tadi lagi, kemudian kita kurangi dengan 1, habis itu kita tutup kurung, kita kalikan dengan nilai H, maaf, kemudian kita tutup kurung, habis itu kita tambah pakai nilai E7 atau nilai kedalaman, habis itu kita enter. Nah, ini untuk data 1 dari teori gelombang konoidal itu
itu kan udah keisi semua. Nah kita itu bakal lanjut pada bagian hasilnya. Jadi nanti aku ngerjain data 2 sama data 3, habis itu aku masukin ke hasil, kita nanti bakal tunjukin hasilnya. Oke teman-teman. Nah, bentar ya, wait. Nah oke teman-teman, jadi untuk hasil perhitungan teori gelombang knoidal itu hasilnya kayak gini. Kan kayaknya kemarin insya Allah ya, ini cuma sampai hasil perhitungan karena tidak ada sheet grafik kan, berarti tandanya tidak disuruh bikin grafik karena itu kan udah ada grafiknya di buku teknik pantai. Kita cuma menghitung ulang dengan data yang sudah ditentukan asisten. Jadi kayak gitu. Nah untuk video H+3 nya itu cukup sampai segini aja. Mohon maaf apabila dari tadi aku bikin video ada kesalahan baik dari tutur kata ataupun tingkah laku, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.